Bayangkan kalau ternyata kita udah pernah hidup di kehidupan sebelum saat ini. Mungkin ini kehidupan kita yang ke-7, 10, atau ke-19 kayak di drama Korea yang lagi hit sekarang ini. Atau bisa lebih dari itu jangan-jangan. Mungkin aku pernah hidup di masa Perang Dunia Kedua kali ya. Atau hidup dari peradaban Persia dan ikut perang mereka. Atau mungkin pernah jadi orang Meksiko keturunan suku Aztec. Atau bahkan jadi seorang bangsawan kekaisaran Cina. Jangan-jangan aku juga pernah jadi seorang veteran pada masa penjajahan di Indonesia. Oke, enough. Di tahun berapa kita pernah hidup, di peradaban apa, di mana, jadi apa kita waktu itu, seperti apa wajah kita, gimana dulu hidup, dan gimana kematian kita di kehidupan sebelumnya. Bahkan sudah berapa kali kita hidup di dunia, it's mysterious thing never know. Gagasan adanya kehidupan kembali di dunia setelah kematian erat dengan ajaran kepercayaan saudara-saudara kita baik Hindu atau Buddha, namun tidak dengan ajaran yang lain. Terlepas dari segala kepercayaan agama ya, di luar sana sudah ada lebih dari 2.500 kasus kejadian-kejadian yang bersaksi bahwa nyata adanya siklus kematian dan kelahiran kembali yang kita sebut reinkarnasi. Peneliti atau ilmuwan, bahkan fisikawan dan saintis sekalipun, nggak ada yang bisa membuktikan secara real. Dalam arti fisika atau matematika kan ada rumus pastinya gitu ya. Tapi mereka memperoleh prinsip reinkarnasi, salah satu polanya adalah orang itu akan memiliki kepribadian tertentu yang hampir serupa dan bakat yang sama. Itu semua terlihat persis seperti yang mereka lakukan di inkarnasi masa lalu. Oke guys, kalian pernah nggak sih? Contoh kayak gini, kalian nggak sengaja nih nemu atau ngeliat foto, gambar, atau lukisan yang nampilin situasi dan suasana di masa lampau. Dan tempatnya itu bisa jadi di luar negeri, atau daerah yang kalian itu nggak tahu itu di mana. Tapi kalian kayak ketarik dan masuk dalam lukisan itu. Dalam diri kalian ngerasa kayak kenal gitu dengan situasi yang ada di lukisannya. Kayak kalian pernah ngalami atau melihat secara langsung gitu. Padahal ya, kalian nggak pernah ke situ. Contoh lain, kalian yang sebelumnya nggak pernah kenal dengan bahasa asing tertentu, tulisannya, pelafalannya, terutama biasanya satu bahasa ini tuh bikin kalian tertarik. Mungkin lewat tulisan-tulisan kuno, kaligrafi, atau bahkan lirik musik. Kalian ini nggak pernah tahu bahasa ini, tapi kayak ngerti gitu. Kalian nebak-nebak, ini kayaknya artinya ini deh. Dan ketika kalian cari, kalian searching artinya, ternyata bener dong. Satu lagi, dan ketika kalian berusaha belajar tentang bahasa ini, itu terasa mudah dan gampang banget. Ya udah lancar-lancar aja kalian belajar itu tuh cepet. Atau contoh satu lagi nih, kalian punya trauma dan kewaspadaan terhadap hal-hal tertentu dari kecil. Misal kalian yang selalu ngindarin kumpulan air seperti danau, sungai, laut. Misal lagi kalian selalu hindari transportasi tertentu kayak pesawat. Padahal kalau kalian ingat atau tanyain ke orang tua kalian ya, nggak ada pengalaman apapun terhadap hal itu. Tapi tetap aja kalian ngerasa takut dan waspada terhadap hal-hal tersebut. So, dari 3 contoh tadi, kalian pernah begitu? Kalau iya, mungkin kalian memang pernah menjadi bagian dalam hal-hal tersebut di kehidupan sebelumnya. Setelah aku baca, ternyata memang ada beberapa tanda. Secara garis besar, ada 6 tanda bahwa jiwa kita telah bereinkarnasi berkali-kali. Sebelum aku jabarin 6 tanda ini,
subscribe dulu boleh dong ya. Secara umum, pemahaman reinkarnasi itu gini guys. Kita ini adalah jiwa, dan tubuh kita ini adalah pakaiannya. Ketika kita mati, tubuh kita inilah yang mati dan hancur. Pakaian kalau udah usang ya udah dibuang, hancur, nggak ada artinya lagi. Dan ketika kita ditakdirkan untuk bereinkarnasi, kita akan hidup dengan pakaian yang baru, yaitu tubuh yang baru. Wajah yang beda lagi, cewek kah, cowok kah, kita tidak tahu. Tubuh kita baru, tapi jiwa kita ini jiwa yang masih sama dengan kehidupan kita sebelumnya. Tapi tentu kita tidak akan ingat lagi dengan kehidupan kita yang dulu. Reinkarnasi ini adalah proses pendewasaan atau evolusi dari jiwa kita sampai pada titik kesempurnaan dan keseimbangan jiwa itu. Kalau bahas bagian itu tadi bakal panjang deh, karena dalam Hindu atau Buddha atau agama lainnya yang mempercayai hal itu akan dijelaskan lebih spesifik lagi, lebih detail. Cuman itu tadi adalah gambaran secara umum aja ya. Satu, intuitif dan bisa juga memiliki kepekaan terhadap 6 indera atau sixth sense. Di sini kalian bisa jadi sensitif terhadap sesuatu yang tidak bisa dilihat atau dirasakan orang lain. Cenderung mudah menyadari kejadian aneh dan cenderung peka terhadap sesuatu hal. Intuitif yang kuat ini menggambarkan umur jiwa kalian yang memang sudah cukup berproses sekian lama di kehidupan masa lalu. 2. Merasakan ada sesuatu yang aneh dalam tubuh. Perasaan seperti asing atau aneh dalam diri kita sendiri. Ada sensasi tertentu yang itu dikaitkan sebagai proses membersihkan dan memperkuat jiwa kita di kehidupan yang sekarang. Biasanya, tubuh kita punya tanda lahir di mana ini mengikuti tanda atau bekas suatu kejadian dari kehidupan di masa lampau. 3. Jiwa yang tua. Tandanya ada pengetahuan atau hasrat yang tidak dapat dijelaskan, seperti perasaan bahwa kamu ini berasal dari era yang berbeda, periode sejarah atau budaya tertentu di mana itu bukan masa saat ini. 4. Bermimpi tentang kehidupan lampau dengan jelas. Mungkin kalian pernah mimpi berulang-ulang situasi atau era yang itu-itu aja. Tempat dan orang ciri-cirinya juga sama, itu-itu aja. Sampai kalian tuh bingung gitu, itu tuh sebenarnya di mana dan itu tuh apa maksudnya. Mimpinya ini biasanya berasa real dan jelas banget seperti nyata. 5. Adanya kebetulan-kebetulan yang tidak dapat dijelaskan. Kita mungkin menyebutnya kebetulan kalau itu terjadi sesekali. Tetapi gimana kalau kebetulan itu tidak dapat dijelaskan, seperti aneh dan kayak nggak normal gitu. Bahkan dalam situasi itu, kamu bisa nebak nih apa yang bakalan terjadi setelah ini, baik itu menguntungkan ataupun enggak. 6. Kemampuan yang tidak dapat dijelaskan. Kalian sering daydreaming atau tiba-tiba terbayang kalian ada di suatu tempat sedang melakukan sesuatu. Dan itu semacam menarik kerinduan yang nggak bisa dijelasin. Sampai kalian pun dalam bayangan itu bisa melihat diri kalian sendiri dengan jelas. Atau mungkin kalian pernah muncul kata-kata aneh dalam benak kalian, kata yang random gitu, tapi tiba-tiba nggak sengaja kalian dengar dan kata-kata itu ternyata beneran ada, tapi dalam bahasa asing. Yap, aku tadi juga sempat bahas apabila kita bereinkarnasi, kita tidak akan mengingat apapun tentang kehidupan kita di masa lalu. Tapi nih, ada penelitian yang sebenarnya tuh udah lama jadi studi kasus yang menyatakan bahwa bisa jadi seseorang mengingat kehidupan sebelumnya, tapi biasanya mereka akan mengingatnya ketika di usia yang masih dini atau anak-anak. Namun ini bukan imajinasi atau fake memory yang diproses oleh otak kita. Oke, kalian pernah nggak sih ketika kalian masih kecil, kalian tuh kayak pernah punya suatu imajinasi atau bayangan yang buat kalian bingung waktu itu? Coba kalian ingat-ingat. Semacam sesuatu yang dulu tiba-tiba muncul,
Entah itu kalian anggap bayangan atau imajinasi kalian, tapi setelah diingat-ingat kayak aneh gitu. Kalian akan ngerasa gini, aku yang masih kecil punya imajinasi itu. Bahkan aku nggak tahu apa-apa tentang dunia luar. Zaman itu juga aku belum pernah lihat TV, nggak pernah kemana-mana. Tapi kenapa ya gambaran itu tuh kayak terlalu jauh gitu buat anak kecil bisa membayangkan atau mengimajinasikannya. Katanya sebagian besar dari kita sebenarnya mungkin pernah mengalami ingatan-ingatan dari kehidupan kita sebelumnya. Tapi ya kita nggak sadar, kayak ya udah kita lupain gitu aja, berlalu gitu aja. Toh ya memang kita waktu itu ingatnya masih kecil gitu ya, jadi kita kayak ya udah kita nggak ingat apa-apa gitu sekarang. Tapi dari data-data yang akhirnya terkumpul lebih dari 2.500 kasus, ditemukan mereka ini mengingat kehidupan lampaunya dengan sangat jelas. Nih, aku kasih satu cerita dari salah satu kasus seseorang yang mengalami reinkarnasi, tapi dia mengingat dengan jelas kehidupan dia sebelumnya. Udah subscribe belum? Subscribe dulu dong. Dorothy Eddy, yang sekarang dikenal Om Seti. Dorothy lahir di dekat London, Januari 1904. Dalam tahun-tahun awal hidupnya, dia memiliki masa kecil yang biasa, layaknya anak-anak pada seusianya. Sampai usia 3 tahun setelah dia mengalami celaka jatuh dari tangga. Ketika dia sadar, ada sesuatu yang berbeda tentang dirinya. Dorothy tidak lagi seperti anak-anak pada umumnya. Suatu waktu, keluarganya pergi mengunjungi Museum Inggris. Di situ Dorothy terpaku oleh tampilan Mesir kuno. Tiba-tiba dia mencium kaki patung, dan ia mohon ke ibunya untuk tinggal dengan sesuatu yang dia sebut her people, atau orang-orangnya. Di waktu berikutnya, Dorothy berulang kali bermimpi tentang bangunan dengan tiang-tiang yang tinggi. Dia juga sempat mengalami masa-masa di mana dia sangat bersedih dan memohon ke orang tuanya untuk membawanya pulang, padahal dia sudah di rumahnya. Lalu suatu hari, Dorothy sedang melihat-lihat beberapa gambar Mesir kuno. Tiba-tiba dia menemukan sebuah gambar kuil Seti yang pertama di Abydos. Gambar itu persis dengan yang dia lihat dalam mimpinya. Dia pun langsung berlari ke ayahnya, mengatakan bahwa dia akhirnya menemukan rumahnya. Tidak sampai situ, ketika Dorothy dewasa, semakin tinggi hasratnya untuk belajar Egyptologi. Dia juga menikah dengan orang Mesir. Dia pun akhirnya pindah ke Kairo, hingga memiliki seorang anak yang dia beri nama Seti. Ketika Dorothy hidup di Mesir, dia melakukan praktik yang ia sebut automatic writing, di mana dia akan bangun tengah malam dan menulis halaman hieroglif, aksara atau karakter abjad Mesir kuno. Selama 12 bulan, dia mengisi lebih dari 70 halaman dengan tulisan ini yang menjabarkan kehidupan masa lalunya. Wow, di situ ia menceritakan dengan sangat detail, bahkan ia juga menyatakan bahwa dia dulunya seorang pendeta wanita di Mesir kuno. Di tahun 1956, Dorothy mengambil pekerjaan di Departemen Barang Antik di Abydos. Ya, tempat yang tadi. Tempat yang dari kecil dia percaya dia pernah tinggal di situ di kehidupan sebelumnya. Nah, di situ dia memilih untuk dipanggil Om Seti atau ibu dari Seti. Suatu ketika saat kunjungan ke kuil, kepala inspektur dari Departemen Barang Antik secara spontan menguji pengakuan Om Seti tentang reinkarnasinya. Ia menyuruhnya pergi ke dalam tempat yang gelap total untuk berdiri di samping lukisan dinding tertentu. Dengan menggunakan pengetahuannya tentang kuil itu dan juga ingatannya tentang kehidupannya di masa lalu, Dorothy pun berhasil menemukan lukisan dinding tersebut. Padahal fakta tentang lokasi dari lukisan tersebut tidak pernah dipublish sebelumnya. Bayangin, aneh kan? Nggak sampai di situ, dia pun mengatakan ke arkeologi di sana, di mana letak sisa-sisa taman kuil.
Dan Dorothy jugalah yang mengarahkan ekskavator ke terowongan tersembunyi di ujung kuil yang tidak pernah diketahui siapapun. Gimana? Aneh kan? Tapi kisah ini beneran nyata loh. Biasanya di sebagian besar kasus, ingatan tentang kehidupan sebelumnya ini akan memudar dengan sendirinya. Banyak kasus yang dianggap aneh, seperti tidak mungkin karena memang kebenarannya tidak bisa secara formula ditulis oleh para ilmuwan. Bahkan ada kasus anak masih umur 2 tahun yang memberi kesaksian bahwa dia melihat dirinya pernah hidup di kehidupan sebelumnya. Ketika dia umur 5 tahun, orang tuanya sampai membuktikan sendiri nih datang ke tempat yang digambarkan sama anaknya. Ditemenin sama ilmuwan yang lagi nyelidikin kasusnya itu. Lah ternyata bener semua dong cerita si anak itu dengan keadaan di lapangan. Bayangin, anak usia 2 tahun dan dia bisa menjelaskan itu semua. Anak seusia itu biasanya berimajinasi apa sih? Nah ini dia sampai bisa membuktikan semua gambarannya secara detail, secara rinci, dan itu semua benar. Sampai nama tempat, nama negara, ciri-ciri rumahnya, bahkan nama panggilannya dia dulu di masa lampau, itu semua tuh benar. Fakta ada. Kalau kalian masih penasaran tentang kasus-kasus lainnya, aku udah pilihin beberapa kasus yang bakal bikin kalian tercengang di video aku selanjutnya. Nih, kalian bisa tonton dan dengerin ya. Anyway, ada satu cara gimana kita bisa tahu tentang kehidupan kita sebelumnya, atau tentang kehidupan kita di masa lalu itu seperti apa. Penasaran? Subscribe dulu dan jangan lupa nyalain notifikasinya biar nggak ketinggalan karena akan aku bahas di minggu depan. Makasih banyak yang udah nonton sampai akhir, makasih juga yang udah subscribe dan like. Kak Victoria, feel it.